aduh gimana ya? Bisa jadi kemungkinan besar juga Martin tidak akan membalap musim depan. Itu juga. Nah, mereka Liberty Media ini mau mengoptimalisasikan um, MotoGP. Martin, Peko, waktu pas 2024 itu kan mendominasi banget. Martin, Peko, Enya, itu kan mendominasi banget. Kecuali yang namanya King Morbi itu ya, Morbidelli. Morbi lagi. Aku bisa bilang Mas Quartararo ini adalah Leclerc MotoGP. Sial, sial banget ya. Oke guys, balik lagi di The Constructor, Talk About Motorsports, produced by Bramstok Media, dan di malam yang hari ini ya, ini adalah bagian dari revolusi atau evolusi dari The Constructor di mana kita awalnya cuma bahas F1 doang. Nah, sekarang kita merambah ke olahraga-olahraga lain, motorsport, baik itu MotoGP, Formula E, atau mungkin satu kali kita ngebahas soal apa namanya WEC dan beberapa ajang-ajang balapan lain. Dan sekarang kayaknya enak nih kita buat bahas soal MotoGP. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Kevin. Pripun kabarnya Mas Kevin? Alhamdulillah sehat Mas Afik. Oke, Mas Kevin kayaknya sekarang kita enak nih mau bahas MotoGP nih Mas Kevin. Waduh, tapi kayaknya lupa nih. Kayak kita lupa nonton deh semalam. Ya aku juga lupa nonton sih. Buat semalam itu siapa deh yang ini? Kalau lu ketinggalan MotoGP hari ini, santai, ada gua. Oke, sudah bersama kita Bang Flat. Luar Hey, biasa. Gimana Bang Flat? halo, halo, halo Bang Afik, halo Bang Kevin, dan thank you banget udah nge-invite aku di podcast ini, dan halo semua bagi para penonton Bramslook Media. BTW, Bang Flat, eh apa sebelum kita kemana-mana nih, Bang Flat tuh Hmm. punya ini nggak sih, punya preferensi pembalap favorit nggak sih? Oke, kalau aku ini pembalap favoritku ini adalah rahasia. Ini masih 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 rahasia dapur nih, masih belum bisa. Tapi yang penting Oke. aku membuat apa video atau apa membuat konten-konten aku berusaha senetral mungkin. Hmm, Gitu. Sampai sekarang masih belum ada yang tahu aku fans apa. oke, oke, oke. Tapi kalau boleh tahu, Bang Flat sendiri nonton MotoGP dari kapan, Bang? Aku sebenarnya ini aku tahu dari MotoGP ini sebenarnya dari gamenya. Oh, Jadi waktu itu ah di laptop ayah ya di laptop bapak ya itu ada game namanya MotoGP. Saya lupa, aku lupa MotoGP WRT 2 atau WRT 3 gitu. Dan di situ kalau misalkan laptop apa lagi nganggur ya aku sering main di situ. hmm. Nah, aku sering main terus juga ya Itu jadi pakai stick tagihan. PS, apa pakai joystick, apa pakai keyboard gitu? Aku pakai laptop, pakai keyboard, sorry. Oh, pakai keyboard. Oke, oke, oke. Jadi masih pakai arrow-nya, masih pakai arrow di situ. Dan ya pegel sih sebenarnya sih. Udah gitu kan, Bener. uh, itu kan tuck-in-nya tuh harus pencet tombol apa gitu, tombol F atau G gitu. Jadi agak pegel Hmm. aja. Cuman lama-lama ketagihan. Dan ya Hmm. udah, jadi karena itu aku makin memperluas lagi apa gitu kira-kira olahraga ini kenapa seru banget, kenapa balapan ini seru banget. Hmm. Terus habis itu aku pertama kali nonton balapan MotoGP itu sebenarnya itu bukan live, tapi itu dari highlights. Oh. Kira-kira apa Aku tuh balapannya waktu itu balapan apa tuh waktu itu? itu MotoGP Laguna Seca di 2008. Lama juga ya. Laguna Seca di 2008. Itu yang pas Stoner lawan Rossi itu. Oh, Oh, Casey yang epic Stoner. Wah, banget itu itu. jagoan bapak saya itu. Iya, itu Stoner sama Rossi. Jadi Hmm. aku em, apalagi aku nonton pertama kali MotoGP itu nonton yang Laguna Seca 2008 ya di mana rivalitasnya tuh lagi top-topnya. Lagi Dan panas-panasnya tuh. Pas di Laguna Seca itu juga yang race-nya itu race di mana battle antara Valtteri Rossi sama Stoner tuh yang pokoknya
si Rossi itu kencang di bagian cornering, bagian tikungan, corner entry, dan juga Stoner juga balas lagi di long straight-nya karena Ducati pas itu Oh, bener-bener ketat berarti ya. ketat, dan yang ujung-ujungnya menang Valentino Rossi, dan ya jadinya karena itu ya membuat aku mulai benci nyebur lah ke olahraga MotoGP itu. Oke, Laguna Laguna apa tadi? Laguna Laguna Seca Seca. 2008. Laguna Seca Kan 2008. Stoner malah juga ini ya, malah grosor juga ya gara-gara itu. Iya, Gara-gara Stonernya gara-gara itu sebenarnya apa? ya too late nggak sih dia breakingnya tuh di situ. Iya bener. Bener. Mm-mm. Sampai Rossi cium aspal itu kan di selebrasinya. Iya, betul. BTW Bang Itu Flat, dia. saya mau introduce saya dulu bahwa saya tuh adalah migrasi dari fans F1 ke fans MotoGP. Sebenarnya bukan migrasi sih, lebih tepatnya dikompor-kompori gitu ya. Dan saya terima kasih sama Mas Kevin ini karena ngompor-ngompori saya gitu ya nonton MotoGP gitu. Dan sebenarnya salah satu wasilah saya nonton MotoGP itu kontennya Abang juga loh. Karena I see, I kontennya see. Abang tuh seliweran di FYP saya gitu. Kontennya Abang. Terus yang suka review highlight gitu siapa lagi ya? eh ada berapa lah. Tapi salah satu yang seliwerannya Abang. Dan yang khas tuh pasti Abang gitu. Dengan dengan slogannya itu. Ya, ya, thank you udah nonton ya. Oke, oke. Tapi apa yang membuat eh MotoGP bagi Bang Flat ini menarik gitu? Karena itu aku nggak bisa lakukan. Itu olahraga yang aku nggak bisa lakukan. Ya, itu adalah olahraga ekstrim kan. Ya, pasti Jelas. kan karena ya kita lelaki, aku sendiri lelaki, dan jadinya kalau misalkan aku lihat orang naik motor miringnya kayak begitu, udah gitu sikutnya bisa nyentuh, sampai sekarang bahkan Jorge Martin mengimplementasikan shoulder shoulder down ya, yang dimana Iya. bahunya itu benar-benar nempel banget ke bagian curve-nya. Hmm. Itu membuat aku ini nggak bisa aku lakuin, tapi ya seneng karena ini bisa jadi kayak terrepresentasikan gitu, Hmm. kayak terrepresentasikan kalau misalkan aku bisa seksi kayak gini kayak kira-kira gimana ya. Terus juga um, senang sama bagian corneringnya yang dimana itu seni banget menurutku, dan ya duel-duelnya dan rivalitasnya itu. Iya sih. Dan memang kalau karena kan saya kan baru nonton kan musim ini kan gitu. Jadi saya ngelihat Hmm. dalam beberapa momentum tuh kayak misalnya eh Heres kalau nggak salah pas Heres kemarin tuh kan siapa yang battle tuh ya? Quartararo sama siapa gitu. Antara pokoknya sebelum setelah kemudian dia kalah sama Marquez gitu ya. Kan dia kan sempat duel juga sama Alex sama siapa gitu. Tapi emang cornering dan duel-duelnya itu sih yang tidak hanya seru tapi juga greget gitu ya. Takut jatuh gitu Ya, ya. Kayak gitu. betul. Oke, oke. Nah, Betul. sekarang kita langsung saja ke topik kita. Dan sebenarnya kita ini apa namanya ngambil judulnya tuh nyopas dari DTS. Drive to Survive terus kita plesetin jadi Right to Survive. Atau apa kemarin judulnya Bang yang Bang Flat usulin kemarin apa? Ini right to the limit atau Ah, apa Right to right the until limit. Limit. Oke, oke. Nah, sekarang monggo Mas Kevin. Kita bahas soal ini soal Liberty Media dan MotoGP. Oke, yang pertama nih ya, apa namanya, topik pertama mungkin Mas Ted. Jadi eh tentang apa ya? Pertama Jorge Martin ya. Ya Jorge Enggak, ini Martin. bukan, bukan. Oh ya, Yang itu. apa soal akuisisi MotoGP ya oleh Liberty Media gitu. Hmm. Nah, jadi Liberty Media ini tuh kalau apa pertama di MotoGP itu kalau nggak salah itu Dorna ya. Dorna itu yang paling ini ya banyak dalam apa namanya memberi apa memegangi beberapa di MotoGP gitu. Nah, masuknya Liberty Media ini tuh menurut aku ya apa seakan-akan Liberty Media ini benar-benar ingin setelah dari F1 2017 ini tuh ingin benar-benar mencaplok dari MotoGP ini. Nah, dari sinilah aku ingin bertanya oleh Mas Fred nih yang pertama. Jadi gimana nih soal bagaimana Mas Fred ini
pendapat Mas Fred soal tentang akuisisi MotoGP oleh Liberty Media kayak gitu. Kalau menurutku ya, ini menurutku akuisisi media yang bagus dalam segi marketing. Dalam penyebar luasan olahraga itu sudah pasti bagus banget. Iya. Um, jadi Liberty Media ini kita tahu kan bahwa Liberty Media ini mengakuisisi atau memegang mayoritas saham dari Formula One dari F1 itu dari musim 2017. Dan itu akuisisinya atau take over bisnis dari F1 itu mempunyai rekor yang bagus. Bagaimana F1 ini mulai dikenal dari seluruh sampai ke seluruh dunia kan. Bahkan orang-orang Amerika pun yang nggak terlalu kenal sama olahraga F1 itu malah makin tune in, makin mau menonton F1 lagi. Dan menurutku bagus karena ini rekor-rekornya bagus, rekor-rekor Liberty Media ke akuisisi F1 itu bagus, dan pasti strateginya itu juga ini melalui media digital ya. Dan sekarang kan era-era sekarang kan zaman-zaman sekarang kan sudah pasti banyak orang-orang yang menggunakan media sosial kayak YouTube, Instagram, TikTok dan segala macamnya. Nah, mereka Liberty Media ini mau mengoptimalisasikan um, MotoGP, olahraga MotoGP yang dimana kalau misalkan ya gini aja deh, kalau orang-orang awam nonton MotoGP pasti pertanyaan-pertanyaannya gini, mana Rossi? Rossi posisi berapa gitu kan? Rossi posisi berapa? Atau misalkan Marquez pun juga sekarang bernama ya, kayak Marquez mana nih? Kayak cuma nama-nama itu doang. Nah, masalahnya adalah di situ branding dari MotoGP ini bisa dibilang kurang begitu populer dari ke seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia, aku akui itu brandingnya benar-benar mendunia kan, karena lagi-lagi di Indonesia itu MotoGP ditayangkan di TV lokal, makanya semua orang di Indonesia bisa mengakses, bisa menonton MotoGP ini. Tapi kalau Dan di gak seluruh cuma itu Bang, dunia, bahkan sekarang tuh banyak brand-brand lokal Indonesia yang jadi sponsor tim MotoGP kan. nah itu contohnya yang antangin di Gresini itu kan. Ya, terus apa Pertamina Enduro, terus apa namanya MS Glow, apalagi tuh banyak tuh. Mineral oil, ya itu kan. Jadinya um, kalau untuk Indonesia sebenarnya market MotoGP itu sudah bagus, tapi untuk market seluruh dunia itu masih belum sepopuler kayak F1. Kalau F1 ini kan ada gimmicknya di mana Hmm, the pinnacle of motorsport. benar. Jadi apa istilahnya puncak dari motorsport gitu. Kalau MotoGP ini apa gitu kan? Kayak apa ini? Motor olahraga motorsport dari motor doang kah atau gimana gitu kan masih belum ada gimmick-gimmicknya. Jadi ini menurutku bagus untuk menyebarluaskan olahraga MotoGP ke seluruh dunia sih. Oke. Jadi Oke. dari pertanyaan Mas Fred ya, ya jujur sih aku juga punya apa namanya beberapa realita yang sama gitu. Bahwasannya temanku dulu apa sih MotoGP itu muter-muter doang dan kayak gitu segala macam. Mungkin dengan datangnya Liberty Media ini ya mungkin lebih meluaskan lah ya bahwasannya MotoGP itu nggak cuma muter-muter doang gitu kan ya. Bahwasannya ada Hmm, drama, pertarungan dan lain-lain seperti itu. ya betul. Oke, balik ke pertanyaan dua, yaitu Liberty Media itu terkenal Mas dengan marketing yang besar ya, market yang besar seperti promosi lewat media sosial, event-event besar dan konten digital. Nah, menurut Mas Fred itu model bisnis dan marketing MotoGP itu akan berubah drastis nggak sih? Jadi gimana sih peran marketing dan dalam memperkenalkan MotoGP ini ke audiens supaya lebih luas nantinya gitu, lebih menyeluruh? Em, Mungkin akan berubah sedikit mungkin ya, dan lagi-lagi mungkin berubahnya di bagian medianya, di bagian sosial medianya. Ya, dimana kalau misalkan kita berkaca dari F1, itu F1 ini
Liberty Media ini pinter banget, piawai banget dalam storytelling seorang pembalap, tim, terus juga bahkan manajer timnya itu pun ada karakter sendiri, ada storytellingnya sendiri. Benar. Nah, di situ ya kan jadi kayak misalkan kayak Toto Wolff ini orang gimana, orangnya Kalau orangnya dulu ini gimana. aktor andalannya di TS tuh ini Gunther Steiner dulu. Nah, betul. Sekarang udah Yang out dia aja kan. iya. Nah, Gunther Steiner, terus juga Christian Horner. Horner, Zac Brown. Zac itu kan ada karakter masing-masing kan. Dan juga pembalap-pembalapnya pun juga ada karakter-karakternya. Contoh seperti Max Verstappen yang dimana dia adalah pembalap agresif, terus juga ruthless banget, cold-blooded killer. Lalu juga ada Lando Norris yang dimana goofy dan semacamnya. Ya, itu ada. Um, jadi akan ada perubahan strategi di mana perubahan storytelling dan behind the scenes sebelum pembalap mau bertanding atau setelah bertanding atau gimana setelah berkompetisi di lintasannya pasti ada. Contohnya kayak kalau di F1 mengaca dari F1 itu kayak Drive to Survive dari series Hmm. Netflix Drive to Survive, yang mana Drive to Survive ini benar-benar membantu olahraga F1 ini untuk maju lagi, untuk lebih populer lagi ke dunia, termasuk Amerika, yang dimana Liberty Media ini pusatnya kalau nggak salah itu di Amerika Utara sama Inggris. Nah, Hmm. itu jadi dari seri-seri seperti itu, dokumenter seperti itu, Drive to Survive ini bisa mempopularitaskan F1. Nah, kalau di MotoGP, aku yakin antara ada strategi seperti itu. Sebenarnya di MotoGP ini juga ada semacam kayak dokumenter-dokumenter yang dimana itu ada di channel YouTube MotoGP, di mana ada series namanya There Can Be Only One di YouTube-nya MotoGP. Nah, di situ kayak membahas bagaimana kompetisi, rivalitas, dan segala macamnya. Cuman lagi-lagi yang pengen Liberty Media itu optimalkan itu atau maksimalkan itu adalah popularitasnya MotoGP ya, dimana sekarang ini masih kurang ya menurut aku ya. Ya jadi contoh seperti strategi kayak ambil bisnis dari marketing dari membuat series kayak misalkan itu tadi ya Right to Survive gitu kan. Atau bahkan Right saya to Survive. curiganya kan sekarang kan lagi rame tuh film F1 tuh ya. Baru rilis Hmm. banget ini ya. Pas kita tapping ini seminggu setelah rilis gitu. Dan kayaknya saya mikir jangan-jangan nanti bisa ke arah sana juga nanti MotoGP. Nah, bisa juga strateginya akan seperti itu. Lagi-lagi ya ini marketing kan untuk menyebarluaskan olahraga itu pasti harus ada hal-hal seperti itu untuk meningkatkan popularitasnya. Jadi menurutku strateginya mereka ini akan sama yang dimana akan sama kayak mereka mempraktikannya ke F1 seperti membuat series, terus storytelling dari semua pembalap seperti Marc Marquez, seperti Fabio Quartararo, yang dimana Fabio Quartararo ini mungkin akan menjadi main karakternya di era Liberty ini. Hmm. Dia mempunyai swag, mempunyai apa ya, karakteristiknya tuh unik gitu kalau Fabio Quartararo itu. Terus punya followers banyak dan segala macamnya. Um, Terus storytelling dari timnya pun juga, manajer timnya pun juga, dan ya kira-kira sih akan sama kalau menurutku, kalau prediksiku sih akan sama seperti F1 gitu. Tapi Bang Flat, sebelum nanti Bang Kevin lanjut, kayaknya emang kalau saya perhatikan ya, MotoGP itu jarang banget sih, apa namanya, meng-highlight sesuatu yang sifatnya behind the scene gitu, sisi-sisi lain Hmm. gitu. Itu kayaknya jarang dieksplor tuh sama MotoGP. Itu dulu tuh jarang banget, tapi sekarang sudah mulai ada lah di konten-kontennya itu. Hmm. Dimana kalau misalkan Mas Afif sama Mas Kevin lihat di Instagram ataupun di YouTube-nya kan ada kayak apa ya istilahnya Kalau tuh di Instagram ya, kayak kalau di Instagram ya. post. Kenapa?
Kalau di Instagram ya, kalau di Instagram. Nah, itu kan kayak ada post race-nya, ada kayak misalkan selebrasi Marc Marquez atau segala macamnya, atau selebrasi kemenangan Peko Bagnaia atau siapa lagi ya? Ya Fabio Quartararo kalau zaman dulu ya. Hmm. Ya semacam itu sekarang udah mulai ada. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama akuisisi Liberty Media gitu kan. Hmm. Sekarang sudah mulai ada sih, dan eh, mereka mungkin Dorna sudah mulai sadar bahwa eh, era digital ini, era era sekarang ini itu kesempatan yang bagus banget untuk mengoptimalkan pemasaran MotoGP melalui media-media sosial. Oke, oke. Oke. Jadi ya memang apa namanya eh, dampak ya misalnya bisa dibilang dampak dari Liberty Media ini terhadap MotoGP itu ya memang lumayan apa ya lumayan dapat memasarkan kembali ya rebranding ulang MotoGP yang memang dulunya jarang hanya sekitar pokoknya balap podium udah gitu ya balap podium udah namun dari sisi bagaimana cara membranding ulang dari rider-rider dari mungkin dilihat dari kehidupannya rider ini atau segala macam mungkin itu jarang ya. Mungkin di Liberty Media itu bakal dikupas ulang Hmm. lagi dan metode-metode pemasaran atau juga pengiklanan yang mungkin lebih intens dan lebih berbeda. Contohnya kan mungkin ya kita bisa lihat ada di MotoGP ada funny moments-nya, terus ada juga kemarin ada first Brazilian to win in Moto2 kayak gitu. Itu mulai beda-beda daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Hmm. Nah, Mas Fred, tadi kan Mas Fred itu singgungin bahwasannya apa namanya akan adanya persamaan bagaimana cara Liberty Media ini mengeksekusi ini F1 dan MotoGP gitu. Dan ada mulai itu ada persamaan dari bagaimana mereka mengeksekusi medianya dari F1 dan MotoGP. Nah, Mas Fred, apakah ini bakal jadi plek ketiplek banget atau ada ciri khasnya sendiri, ada apa namanya slot ciri khasnya sendiri Mas Fred? Apa emang bener plek ketiplek udah gitu? Apakah MotoGP itu sama dengan nanti F1 atau ada MotoGP itu nanti bagaimana F1-nya beda dan F1 treatnya juga beda? Mas Fred gimana? Kalau pertanyaan itu plek ketiplek sih, aku rasa akan nggak plek ketiplek banget, tapi kemungkinan besar ya kayak aku bilang tadi akan ada praktik-praktik yang dimana diimplementasikan ke olahraga F1 ke MotoGP. Menurutku Liberty Media ini harus bisa membedakan F1 sama MotoGP karena mereka ini olahraga dari esensinya aja olahraga yang berbeda, motorsport yang berbeda. Kalau F1 itu roda 4, terus juga kalau MotoGP itu roda 2. Mereka harus merhatikan dan menghormati dari identitas MotoGP-nya juga. Nah, orang-orang pun juga ada yang nggak setuju atas akuisisi Liberty Media ini. Mereka berpikiran bahwa ini akan merusak identitasnya MotoGP, akan Ya, merusak esensinya MotoGP. Nah, um, Dorna dan Liberty itu harus kira-kira harus memperhatikan itu karena walaupun Liberty sudah mengakuisisi mengakuisisi MotoGP, tapi Dorna masih ada sangkut paut untuk menyelenggarakan balapan. Jadi Liberty Media ini kalau diinfokan dari berita-berita, Liberty Media ini hanya mengakuisisi 86% saham atau kalau untuk Dorna itu sekiranya 14%. Jadi nggak semuanya itu ke Liberty Media. Jadi Liberty Media ini untuk memasarkan MotoGP ke dunia luar, ke dunia apa sih istilahnya, menyebarluaskan pasaran-pasaran MotoGP ini ke dunia, itu harus juga memerhatikan apa identitas, apa integritas dari MotoGP ini. Nggak bisa cuman plek dari F1 doang, harus juga memikirkan hal-hal seperti itu karena dari dua olahraganya aja sudah berbeda rodanya, banyak yang berbeda kan. Tuh. Tapi sebenarnya itu juga perbedaannya itu juga ada di karakteristik karakteristik pemirsanya juga nggak sih, Bang? Bisa juga karakteristik pemirsanya pun juga bisa berpengaruh juga sih kalau itu sih. Hmm. Cuman kalau kemungkinan karakteristik pemirsa, karakteristik penonton
bisa disebarluaskan. Kalau di MotoGP ini kan, sorry itu say, ini MotoGP ini kalau misalkan bukan orang Indonesia atau orang-orang luar dari orang-orang awam, yang biasanya menonton MotoGP itu kayak hanya orang-orang yang senang motor, yang kayak apa eh, apa istilahnya ya seneng naik Hobi motor motor. gitu kayak orang anak geng motor kah atau gimana gitu atau anak San Mori lah atau gimana cuman kalau di F1 itu kan banyak ya gak cuman kita yang kaum Adam doang ternyata kaum Hawa pun juga ini Iya. juga tertarik kan karena pembalap-pembalap F1 ya good looking apa banyak yang good looking kan jadi um, kurangnya MotoGP adalah um, apa istilahnya ya variasi penontonnya itu masih belum apa ya belum menyebar luas banget gitu belum Siapa tahu ada ya gitu ya siapa namanya ada fans MotoGP yang cewek gitu yang ngefansnya sama Morbidelli misalnya. ada aja sebenarnya sih ada aja sebenarnya. Oke, oke. Oke, jadi berarti berarti apa ya? Liberty Media ini emang apa ya? Jangan sampai plek-ketiplek ya sama F1 tentunya. Jadi dia punya treatmentnya sendiri bahkan ya MotoGP dan F1 ini memang punya ciri khasnya masing-masing dan itu ya harus memperhatikan itu ya. Terlebih apalagi segmentasi pemirsa yang dia harus bervariasikan karena juga jangan kalah sama F1 bahwasanya segmentasi pemirsanya sendiri ya udah berbagai macam beragam. Tapi di MotoGP sendiri ya masih anak-anak motor ya, anak-anak yang ya mungkin baru yang udah bertahun-tahun gitu, mungkin yang sekarang-sekarang belum masih dik-dik lah seperti itu gitu. Oke, Mas Fred, apa soal nih yang harus diperhatikan ya Mas Fred? Jadi memang pergeseran ini tuh mungkin penuh tantangan nantinya. Jadi menurut Mas Fred perlu diperhatikan apa yang perlu diperhatikan oleh penggemar MotoGP dalam soal ngadepin peralihan ini kayak gitu. Apakah ada aspek yang menurut Mas Fred itu jadi masalah atau tantangan besar untuk kedepannya gitu Mas Fred? Berarti ini dari perspektif penonton kita ini atau Ya, segi dari perspektif perspektifnya penonton. MotoGP atau Ya dari segi penonton penonton ya. hmm kalau yang diperhatikan ya uh, mungkin akan lebih banyak akan lebih di apa istilahnya lebih-lebihkan drama-drama apa kayak lebih didramakan rivalitas-rivalitas dari MotoGP ini contohnya kayak ya kayak ini aja kayak kalau di F1 itu kayak waktu pas yang lagi panas banget tuh Max Verstappen lawan Lewis Hamilton ya Iya, yang 2021. yang lagi itu puncak banget kan dan dari segi perspektif aku pun aku ngerasa bahwa rivalitasnya mereka ini ngena banget untukku dari dimana si Max Verstappen ini kan pembalap yang agresif, ruthless dan sebagainya. Terus kalau si pembalap si Lewis Hamilton ini adalah pembalap yang sebenarnya lebih kalem, lebih ini cuman lebih strategis juga. Cuman dia ada rekor yang pengen dia kejar gitu kan. Mm-mm. Dan juga kalau untuk dari segi Max Verstappen dia mau mengejar juara dunia pertamanya. Jadi storytelling dari rivalitas-rivalitas di lintasan itu kemungkinan besar akan menjadi dilebih-lebihkan, bukan ya sebenarnya nggak dilebih-lebihkan itu nggak bukan Ya, bahasa lebih yang tepatnya ini ya, bukan gimmick-gimmick lah bahasa ya. ya bukan bahasa yang sebenarnya nggak bagus ya, cuman maksudnya itu ada bagusnya juga karena storytelling dari mereka ini menarik sih storytelling dari Liberty Media ini bagaimana nanti ke MotoGP. Kayak misalkan kemungkinan besar di masa depannya ya kayak apa ya misalkan contoh yang aku bisa lihat sih kayaknya Marc Marquez lawan Pedro Acosta atau gimana terus juga masih mungkin Fermin Aldeguer lawan Pedro Acosta atau gimana gitu kan dimana mereka ini punya karakter-karakter sendiri Hmm. dan itu yang mau di highlightskan sama atau yang mau di istilahnya apa ya ya highlight lah ya highlight sih bahasa Inggrisnya di highlightkan atau ya sudah di highlightkan untuk uh, orang-orang di rumah mulai tertarik lagi mulai nge- mulai menonton MotoGP lagi dan
ya mulai menarik mereka. Dan menurutku juga dari kemungkinan juga akan dilebih-lebihkan juga dari bagaimana drama di behind the scenes-nya MotoGP juga. Contohnya kayak di Drive to Survive itu kan banyak juga kan drama-drama antara pembalap dan tim manajernya sendiri gitu kan, yang kayak Kevin Magnussen sama Gunther Steiner gitu kan. Malah Dan diamuk-amuk. itu atau semacamnya gitu kan, ada drama-drama semacamnya kan, Hmm. terus juga drama-drama behind the scenes. Dan apalagi di MotoGP ini sekarang udah ada drama juga, yang mana di behind the scenes-nya ini dramanya Jorge Martin sama Aprilia gitu kan, gitu. Wah, ini habis ini. Nah itu, cuman nanti kita akan bahas. Jadi drama-drama yang dimana uh, behind the scenes-nya pun ataupun di lintasan balapnya kayak rivalitasnya itu mungkin akan di highlight lebih lagi dari si MotoGP ini. Dan menurutku itu bagus sih, menurutku itu bagus dan entertain. Sekarang ini sekarang ini semua olahraga itu harus entertain sih di era digital ini, harus ada ceritanya sendiri sih. Oke, oke, oke. Tapi itu juga gini Bang, sebelum ini Zoom habis. eh Apa namanya? Kayaknya saya tuh menemukan satu pola yang mirip antara F1 dan MotoGP di mana kalau di F1 kan banyak orang-orang yang ngomong udah nggak nonton F1 lagi semenjak nggak ada Schumacher. Nah, di Hmm. MotoGP sekarang tuh mulai mulai ada pola-pola begitu di mana banyak orang yang ngomong nggak nonton MotoGP lagi semenjak nggak ada Rossi gitu. Nah, Iya. jadi saya ngeliat kayaknya apakah apa ya bisa dibilang MotoGP entah itu Dorna maupun Liberty Media sebagai pemilik baru itu kemudian punya interest ke arah sana gitu untuk kemudian selain juga menggait penonton baru juga mencoba untuk menggait lagi penonton yang dulu sempat nonton gitu. Yap, aku rasa akan ada strategi dari mereka untuk menggait penonton-penonton lama juga. Kayak misalkan di F1 aja, ini selain kita mengaca mulu ke F1 ya, Mm. jadi di F1 ini kan sudah ada series Netflix yang mana itu menceritakan Ayrton Senna kan. Iya, Ya, itu proses kan, Sena kalau nggak salah. iya, uh, juga, sorry, itu menceritakan Senna doang sih, series series di Oh, Netflix itu. oh iya, 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 ingat, sorry, sorry, salah, berarti salah berarti. Senna juga kan. Terus juga dari film, kalau dari segi itu dari segi film-film, dari segi film tuh kayak film atau series tuh kayak Senna. Terus juga ya kalau di tahun 2013 itu ada film namanya Rush, yang mana Rush. itu ini tuh kayak bernostalgia tentang rivalitasnya James Hunt sama Niki Lauda gitu Mm-mm. kan. Nah, itu ada saat itu strategi untuk menggait para ini juga, para penonton-penonton lama juga. Dan juga aku sih sering melihat dari bagaimana F1 ini dari sosial medianya juga sering posting throwback. Ya, kayak throwback dari F1 zaman-zaman dulu gitu, kayak tahun 90-an, tahun 2000-an gitu kan. Dan itu pun kadang-kadang bukan juga full race, tapi ada juga race highlights. Iya. Dan iya Atau itu kan extend kayak, highlight. betul, accelerated highlights di zaman-zaman dulu gitu. Hmm. Gitu. Dan ya menurutku ini ngena juga untuk apa, mendapatkan ilmu juga aku dari situ, dari bagaimana oh ternyata rivalitas antara Senna sama Prost ini tuh pernah panas gara-gara Suzuka atau gimana gitu kan. Hmm. Terus apalagi rivalitas antara Schumacher sama Hill ya kalau nggak salah itu juga kayak begini. Terus rivalitas antara Schumacher sama Alonso sama Kimi juga begini. Hamilton sama Kimi sama Felipe Massa juga begini gitu. Ada ada mungkin strateginya untuk menyebarluaskan, untuk menggait para penonton-penonton lama untuk nonton F1 dan nonton MotoGP lagi. Tapi ya kita nggak ada tahu kelas tiga itu akan seperti apa. Tapi kemungkinan besar ya akan menggunakan praktik-praktik yang mereka sudah lakukan di F1 sih. Kalau menurutku seperti itu. Ya, oke. Oke.
Dan karena kita sudah bahas soal apa ya, bagaimana akuisisi dari Liberty Media ini, dan kita berharap semoga jangan terlalu banyak gimmick ya, itu bahaya. Ah, itu dia. Karena itu yang kita khawatirkan, guys. Hmm. Oke, oke. Nah, kita akan beralih kepada yang tadi sempat dimention oleh Bang Flat adalah soal Jorge Martin. Dan Orang nggak tahu. kabar terakhirnya adalah Dorna ngasih warning kalau Jorge Martin gak akan balapan tahun depan di tim manapun selama masalahnya dengan Aprilia belum beres gitu. Jadi Hmm. dia kena semprot gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu Bang Bang Flat sendiri ngelihat masalahnya Martin ini gimana, Bang? Tahu ya. Nggak, belum Hampir. pernah melihat masalah seperti ini ya. Rumit ya untuk masalah mereka gitu. Di sisi lain, ya banyak banget sih pasti yang akan berpihak kepada Aprilia kan, karena Iya. bisa dilihat Martin ini nggak tahu diri, kayak nggak tahu diri gitu kan. Dimana baru balapan aja sekali, baru ikut seri aja sekali kan di Qatar kan, Oh iya udah iya iya iya. gitu, baru sekali benar. iya, Itu juga udah cedera gitu lagi. kena sial lagi kan, iya kena sial lagi. Itu pasti akan banyak yang berpihak kepada pihak Aprilia dan ya Bahkan Bang, seingat saya tuh Aprilia tuh sampai berantem sama Michelin perkara ban kan? betul, itu dia. Aprilia ini sudah membela-belain Martin dengan segala macam apapun. Kayak contoh yang Bang Afik tadi mention itu yang pas, kalau nggak iya itu di Sepang tes yang dimana Ya. Martin itu high side di tikungan dua ya, di tikungan dua itu uh, high side-nya itu parah banget dan dia patah tulang tangan kalau nggak salah gitu kan. Dan ya alasan dari si Aprilia ini, mereka melihat data kalau misalkan bannya ini tuh kayak ada yang masalah, kayak apa sih, kayak belum, kayak ada masalah di bannya Martin yang dipakai pas dia lagi jatuh ini, makanya dia protes ke Michelin kan. Ini Hmm. lucu sih karena si Aprilia ini, dari pihak Aprilia ini udah belain Martin mati-matian, dari mana mereka sampai protes ke Michelin untuk, ini gimana sih, kok bisa pembalap utama gue ini jadi jatuh ini, jadi cedera ini semua gara-gara lu nih, atau dan segala macamnya. Terus juga Aprilia pun juga apa ya, ini membuat proposal, mengirimkan proposal kepada pihak penyelenggara untuk membuat private test bagi para pembalap-pembalap yang cedera lama untuk menggunakan motor Oh prototype. iya 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 iya. Jadi ada kayak privilege khusus lah gitu. Mm-mm. Ya alasannya udah pasti ya, karena kalau misalkan pembalap cedera lama itu kan jam terbang dengan motor prototipenya itu, motor MotoGP-nya itu ya apa, nggak ini kan, sedikit banget kan. Hmm. Contohnya seperti kasusnya Martin ini. Mereka nih, Aprilia ini sudah melakukan semuanya untuk Martin loh, tapi ya jadi kayak begini gitu kan Martinnya. Iya sih. Tapi Bang, apa namanya? Kita lepas dulu ke Aprilnya, kita ke Martinnya dulu. Apa yang bikin Martin akhirnya mau cabut ini? Maksudnya, oke lah kita sepakat semua bahwa Martin emang nggak tahu syukur gitu ya. Tapi kan maksudnya kan tentu kan Martin punya alasan dong gitu. Sampai dia ngebet buat keluar, sampai kemudian dia apa namanya sudah bercipika-cipiki kemana-mana. Bahkan kemudian manajernya tuh sempat ngomong kemarin sebelum akhirnya dibales sama tim apa kepala timnya Aprilia gitu kalau Martin itu available tahun depan gitu. Nah, apa yang bikin Martin tuh akhirnya mau out? Kalau dari kacamataku ya, Martin, sorry, kalau dari segi profesionalisme ini, Martin ini udah off banget mannernya. Tapi kalau Hmm. dari perspektifnya Martin, aku ngerasa bahwa dia ini mungkin nggak percaya dengan proyeknya Aprilia ke depannya. Oke. Karena kalau misalkan sebelum balapan di Silverstone dan juga balapan di Assen ini, itu kan Aprilia nowhere to be found. Yang kelihatan Betul. cuman Ai Ogura doang di Thailand, di mana dia Iya, mendapatkan benar-benar. top 5 kan di sprint sama main race-nya. Oh, Uh, Trackhouse tuh pakai mesinnya Aprilia ya? Trackhouse itu Aprilia, jadi itu tim satelitnya Aprilia. Oke, oke, oke.
Nah, si Aprilia ini nowhere to be found kan. Terus Argentina, Bezzecchi jatuh lah, Austin oke lah, tapi cuman masih tetap off the pace dari bagi Ducati kan. Dan kalau dari perspektif Martin ini tuh dari tahun kemarin kan sebenarnya kan pengen masuk ke pabrikan Ducati Lenovo, pabrikan Ducati yang merah itu. Oh iya. Ha-ha. Tujuannya adalah itu kan. Dari tahun 2022 yang dimana dia kalah sama Enea Bastian ini, kalah kalah apa kalah dapat seatnya di Ducati itu. Terus di tahun 2023 ternyata dia bisa ngebuktiin bahwa dia ini title contender. Cuman lagi-lagi Ducati nggak terlalu convince karena Enea Bastian ini cedera di 2023. Terus di 2024 inilah ultimatumnya di mana Jorge Martin ini kan serious title contender dan bener aja kan dia ini jadi juara dunia di MotoGP 2024 kan. Tapi Walaupun di juara dunianya itu agak cukup kontroversial ya, karena sprint ya, juara karena dunia sprint. sprint. Ya, jadi di 2024 itu kan Jorge Martin ini kan serious title contender dan championship leader sebelum weekend Catalunya di mana pengumuman Ducati untuk title kedua itu diumumkan. Iya. Jadi si Martin ini mau nge-convince petinggi-petinggi Ducati untuk guide dia lah ke pabrikan Ducati gitu. Hmm. Karena kalau setahu yang ku baca juga, kalau dapat seat di tim pabrikan, otomatis pengembangan pun juga kemungkinan akan lebih Hmm, didengar dari feedback pembalap-pembalap factory, pembalap-pembalap pabrikan. jelas. Jelas kan? Ya karena mereka lah yang membalap di Mm-mm. dengan Iya. manufaktur tersebut. Dan tim factory ini kan yang ngembangin kan. Mm-mm. Dan Mark Marquez itu, nah ini lagi-lagi nih, Mark Marquez lagi nih, ini orang lagi nih. Ini nih, Ini, ini Mas Kevin nggak seneng nih. oh, iya, iya. Ya, jadi Oke, um, dari notice nih. si Martin ini tuh punya satu tujuan yaitu tim merah Hmm. dan cuman sayangnya adalah sebelum menurutku sih di sprint Mugello 2024 ya itu adalah istilahnya apa ya um, hal atau turning point-nya yang membuat Ducati memilih Marc Marquez karena di sprint Mugello itu sebelum weekend Mugello itu kan banyak pertanyaan siapa nih kira-kira yang akan menjadi pembalap kedua di tim factory Ducati karena Mhm. Pecco udah kontraknya sampai 2025 atau 2026 gitu. Jadi 2026 sorry, udah sampai 2026. Siapa nih kira-kira akan begini? Karena ini kursi sangat menarik sekali, sangat Sangat sangat. seksi sekali. Iya betul, itu dia. Ini tim terkuat dengan motor terkuat kan. Betul. Jadi semua media bertanya-tanya dan pasti itu ada pertanyaan-pertanyaan bagi ke Martin itu kira-kira gimana nih Ducati merah nih yang Lenovo ini udah ini belum udah apa udah kontak-kontak belum udah nyenggol-nyenggol belum udah ada perbincangan belum itu ditanya-tanya terus tuh kira-kira bisa nggak nih apa keputusannya apakah Ducati ini akan memilih Martin atau gimana itu pasti itu ditanya-tanya terus kan sebelum presnya Mugello kan nah cuman masalahnya adalah di sprint Mugello itu dia kayaknya kena pressure dari media-media tersebut jadinya apa jatuh DNF. Hmm. Hmm. Ya, terus ditambah lagi di race Mugello-nya di base keesokan harinya, dia itu posisi dua dia udah secure, udah aman banget, tapi lagi-lagi dia bukannya mengamankan posisi dua, tapi dia malah mundurin dikit yang membuat siapa? Enea Bastian ini yang pembalap factory Ducati itu masuk ke posisi dua dan dia jadi turun ke posisi tiga gitu kan. Nah, itu mungkin yang membuat Ducati turning point Ducati untuk memilih Marc Marquez ya. Dan karena si Gigi Dalinya di mana palanya Ducati Corse dan juga Davide Tardozzi tim manajernya Ducati Lenovo itu memutuskan untuk mengambil Marc Marquez ya dia lagi itu karena bukan dari segi uh, lintasan balap doang tapi dari juga segi marketing. Marc Marquez ini punya nama sendiri, mempunyai personal brandingnya sendiri. Dan ya kayak gini aja deh, kalau misalkan kalian dengar nama Marquez, ya kalian pasti udah tahu kan siapa aja kan.
Hmm. Kalau misalkan kalian dengar nama Martin, Jorge Martin, bagi kalian yang orang-orang awam, itu siapa? Jorge Martin ini siapa gitu. Jadi Iya, bener. belum tahu, belum orang-orang tuh pasti Marquez tuh sebapuk apapun tuh namanya masih menjual gitu. betul itu dia. Dan jadinya karena si mereka ini apa? Ya, diulang lagi kan jadinya karena Davide Tadotsi sama jadinya ini memilih Marc Marquez daripada Jorge Martin, jadinya apa? Martin sakit Hmm. hati sama factory Ducati dan ujung-ujungnya apa? Dia pindah ke Aprilia karena influence dari Alex Espargaro yang pensiun juga di musim itu. Alex Espargaro ini kan teman sahabat karibnya Jorge Martin ya, di mana si Betul. keluarga Espargaro ini didengar-dengar membantu financial Jorge Martin untuk membalap gitu, untuk membuat karir balapnya gitu. Hmm. Ya jadinya sahabat karibnya itu Alex Espargaro cabut, terus Hmm. Martin masuk ke Aprilia. Jadinya sebenarnya Aprilia ini second choice-nya Martin, bisa dibilang begitu. Iya Second sih choice-nya bener. Martin. Dia mau sebenarnya tim merah. Nah, karena dia sakit hati, karena dia pokoknya sakit banget lah sama Jorge sama apa factory Ducati. em, dia mau membalas dendam kepada mereka. Aku ngerasa seperti itu. Dia Hmm. membalas dendam kepada mereka, kepada tim factory Ducati. Dia mau mengalahkan mereka fair and square dengan manufaktur lain. Hmm. Pasti ada balas dendam seperti itu kan. Namanya juga manusia gitu. Betul. Um, terus tapi sayangnya adalah dia cedera. Nah, itu. Ini Dia cedera. Dia belum bisa membuktikan dirinya kepada rival-rival yang pada semuanya gitu. Di sini semuanya. Dia belum Atau bisa. Mark Marquez khususon. Dia juga susah juga sih. Memang ini lagi-lagi ini alien ya yang dilawan nih bukan manusia. Aduh, 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 aduh. Nah, itu si Martin ini si Martin lagi gue udah kayak so kenal banget. Martin ini jadi kehilangan kesempatan untuk merealisasikan tujuan utamanya dia untuk bahas tentang Ducati dan dia sendiri nggak bisa melihat nggak dengan manajernya juga nggak bisa melihat nggak bisa melihat potensi dari motor Aprilia. Aku Hmm. merasa sih gitu. Karena dari sebelum Qatar pun Aprilia itu sudah kesusahan dan ternyata benar aja pas dia balik di Qatar ya dia terjatuh dan di main race terjatuh ya dia cedera lagi rusuknya cedera panjang lagi Dan dan kemungkinan nanti balapan apa nanti minggu depan? kesak senring Nah, itu Sachsenring Jerman kayaknya nggak bakal join juga kayaknya. nggak bakal udah itu kayak udah pasti sih nggak bakal Dan masuk sih kayaknya Martin musim ini udah cash close kayaknya ya. udah dicoret menjadi title contender masa Ya masa kalau iya dari total contender iya, tapi maksudnya untuk join balapan lagi gitu. kalau untuk join balapannya sebenarnya belum tahu gimana reaksi Aprilia. Eh, tapi aku rasa kalau aku jadi Aprilia ya aku tuh ya udah coret aja lah ya nggak sih dia udah membalap dengan setengah hati gitu. Dia setengah hatinya itu ke pabrikan mana, ke manufaktur mana gitu. Ya sekarang yang Hmm. lagi dekat itu adalah Honda kan. Iya Honda. Kalau Tapi misalkan Bang Fred bukannya Aprilia rada lumayan ngotot ya soal kontraknya Martin ya? ya karena si Martin dengan karena Martin dengan Valera ini manajernya dia sendiri ini Hmm. ngotot banget menggunakan klausul exitnya, klausul kontraknya. Hmm. Klausul Klausul exit exit yang sebenarnya itu ini nggak cocok sama kondisinya. iya, itu. Ini sebenarnya loophole menurutku. Hmm. Di situ kelihatan dari motorsport.com itu tertulis bahwa kalau misalkan klausul exitnya itu ada kalau misalkan di 5 atau 6 balapan pertama dia Hmm. itu nggak bisa top 10, maka si Martin ini bisa keluar, bisa memutus kontraknya lebih awal. Ya. Dan kontraknya Aprilia ini dari 2025 sampai 2026, 2 tahun nih. Cuman
Martin dan Valera ini manajernya mau menggunakan loophole tersebut karena iya memang iya dia nggak top 10, nggak nyampe top 10 di klasemen, nggak, bahkan di race pun nggak pernah top 10 gitu kan. Cuman masalahnya adalah dia aja baru balapan sekali. Bener. Itu baru Jadi balapan apa yang mau sekali. dibuktikan dan apa yang mau dinilai dari sekali balapan gitu. Iya, jam terbangnya aja dikit banget sama tuh motor. Iya, bener. Jam dikitnya, Bahkan jam kayaknya dikit. tuh itu nggak full race kan Bang karena dia jatuh kan. Iya, itu dia. Jadi ya sial juga sebenarnya, dia ada sialnya juga sih. Mm-mm. Ya, menurutku sih Aprilia harus bereaksi seperti itu menurutku. Hmm. Harus mereaksi melawan Martin dan manajer itu seperti itu. Ya, masa pembalap mau semena-mena dengan tim? Masa pembalap mau ini apa mau Ujuk-ujuk gitu. mau memutuskan semuanya gitu, tiba dengan seenaknya dia sendiri doang, sementara emang di pihaknya Martin lumayan ya enak lah, ya mungkin enak juga dan juga enggak juga kan, tapi Hmm. kalau pihak Aprilia gimana? Ya Iya, pasti nggak win-win semua dong, nggak win-win juga dong. Di bisnis itu kan win-win situation itu diutamakan. Kalau misalkan kalau misalkan situasinya seperti ini yang dimana win-nya ini satu pihak doang, sementara yang satu pihak ini menderita karena pihaknya ini, ya, dan tidak ada negosiasi apapun yang lebih lanjut, yang mengobrol lebih lanjut lagi, berbincangan lagi, ya gimana Aprilia nggak protes, coba nggak mau membawa ini ke hukum sekarang malah. bener. Bahkan saya tuh nggak tahu ya. Martin selama cedera masih digaji nggak sih? Martin seharusnya sih, nah itu dia sih, sebenarnya itu aku masih nggak tahu ya, masih Nah, nggak tahu. kalau kalau sampai masih digaji, nah itu parah itu. Tapi yang aku tahu BPJS ya BPJS ya BPJS itu masih dibayar pasti kan, masih Iya, di ini kan, masih ditanggung sama Aprilia kan. iya. Dan sorry, BPJS ya, pokoknya uang untuk rumah Asuransi. sakit, asuransi ya, asuransi saya, untuk asuransinya itu didapat dari sponsor-sponsor kan, sponsor-sponsor. Dan juga Oh, kalau sponsor-sponsor em, mau dapat untung juga, ya apa, ya pembalap itu harus masuk iya, prioritas pembalap kan. benar. Jadinya ini situasi yang rumit, Sekali. kacau, kacau, aneh. Nggak pernah dengar aku situasi seperti ini. Belum Berarti pernah sih. pertanggungjawaban Martin itu selain ke tim juga ke sponsor berarti ya? Iya dong. Ya, kalau udah tanda kontrak dengan tim yang dimana itu berkaitan dengan sponsor, ya harus menghormati sponsor dan tim itu juga. Mm-mm. Dan Itu. itu kalau kalau sampai nih ya, tapi sebelum sebelum saya ke ini deh. Tapi menurut Bang Flood kira-kira ending dari konflik Martin sama Aprilia nih bakal kayak gimana nih? Em, Martin nggak akan balap musim ini. Case close. Oke, Martin nggak akan balap musim ini. Ya, sorry to say, dia udah nggak begitu respect sama timnya sendiri, sama Hmm. sponsor-sponsor timnya pun juga. Terus juga untuk masa depannya Martin, ku yakin Honda akan masih mau guide dia, Hmm. untuk musim depan. Nah, cuman masalahnya adalah apakah case-nya ini bisa diselesaikan dengan damai atau enggak. Hmm. Um, ya Aprilia mungkin ngomong katanya mereka siap ke pengadilan katanya. betul. Dan pengadilan itu kan ya udah pasti, ya harus adil dong. Lama berbelit-belit, duitnya tidak sedikit. Beli itu dia. Jadi kalau dari prediksiku, aduh gimana ya? Bisa jadi kemungkinan besar juga Martin tidak akan membalap musim depan. Itu juga. Sebuah bold prediction. Menurut Mau Bang prediction Fred, ini sih. Martin gak akan balap musim ini dan gak akan balap musim depan, guys. Ya. Iya, bisa aja loh, Dan bisa. kayaknya kutipan tadi akan naik sebelum video YouTube-nya naik.
Kayaknya. Ya, boleh, boleh, boleh. Menurut itu Oke, menurutku, itu prediksiku. Tapi oke. ya itu lagi-lagi sih kita will see aja sih untuk Iya, ke iya, depan. iya. Karena nanti penentunya mungkin bisa sering sih yang nanti akan jadi penentu ya. Maksudnya kan udah separuh musim tuh. Jadi harusnya kan sudah ada kayak semacam apa ya? Evaluasi-evaluasi yang dijalankan gitu dan Aprilia harusnya udah mulai ambil sikap nih karena kalau Aprilia nggak cepat-cepat ambil keputusan nih, wah apa eh, Aprilia digendong sama BCC Sama Lord gitu. Sapadori juga, jangan lupa. Emang Savadori poin ya? Ah, poin lo di Lemong loh di race-nya Ya di di Lemong doang sekali. Lord Baginda Maharaja Sapadori, jangan lupa itu. Iya. Atau jangan-jangan Savadori apa eh, mungkin Savadori itu ini apa namanya sekarang gantian sama Somkiat Chandra gitu kan kan kemarin poin kan dia. So, ya walaupun ada ini ya, ada gibah 6 balapan yang apa 6 pembalap yang jatuh ya Iya. sebenarnya. Nah, dan dengan bold statement tadi nih, apa bahwa Martin nggak akan balap musim ini dan nggak akan balapan musim depan. Kursi Martin akan diambil siapa? Aprilia ya, kalau Aprilia yang kontender paling kuat sekarang adalah Ai Ogura. What? Rookie loh dia. Ai Ogura. Tapi ya Ai Ogura ini performanya Impresif? bener-bener impresif. Banget. Untuk seorang rookie loh. Untuk seorang rookie. Ya kecuali kalau BTW, rookie-nya siapa aja sih musim ini? Fermin Aldeguer, terus juga Ai Ogura sama Somkiat Chandra. Oh, kalau Aldegar faktor motor sih kalau Aldegar. Motor, ya betul. Aku juga merasa seperti itu. Terus Ai Ogura sama masih ada satu lagi, masih ada beberapa lagi sih pembalap yang kandidat kuat juga. Contohnya Enea Bastianini. Ini ya, Mm-mm. ini tuh di mana sih En- sekarang? Lupa saya. Sekarang Enea Bastianini ini di KTM Tech 3, di KTM satelitnya. Oh, Test 3 ya, ya, ya. Hmm. Dan Test 3 Dan, kalau nggak salah mau balik ke Yamaha kan musim depan. nah itu dia. Apakah dia mau menggunakan motor Yamaha seperti itu? Motor Mio Nggak, Karbo iya. itu. Mio Karbo Mio Karbo. yang Iya. pole doang menang kagak. Apa Iya. lap 1 pole, lap 10 peringkat 10. 10. Bahkan bersyukur bersyukur peringkat 10 daripada DNF. Aduh itu Fabio, aduh. Ah, Itu Enya Bastian ini juga lagi dilirik-lirik karena em, dia di KTM ini kesusahan banget. Bisa kalian lihat aja dengan hasil-hasil balapannya kan. Dari benar. Bastian ini kesusahan banget. Tapi di Asen ini ya bersyukur ya, karena giba dari 6 pembalap yang jatuh juga, dia masuk top 10 kan. Masuk posisi Benar. 9. Ini. Cuma harus Jadi musibah dulu baru top 10. nah itu dia. Nah, jadi tapi diingat lagi guys, Enya Bastian ini adalah orang Italia. Hmm. Dan tim Aprilia adalah tim Italia. Oh Jadi iya, berarti ini dong. komunikasi, komunikasi itu juga penting kan. Hmm, Komunikasi itu juga penting dan Enea Bastian ini bukan pembalap yang kaleng-kaleng juga menurutku. betul. Nah, Enea Bastian ini juga akan menjadi kandidat kuat. Terus ini mungkin sama ya sama Ai Ogura ya levelnya. Terus yang di bawah dikit ada Luca Marini sih. Marini, oke. Luca Marini kan. Tapi nggak tahu sih, ini tergantung dari Jorge Martin juga sebenarnya. Apakah si Iya, Martin enggak ini, ini anggaplah Martin udah cash close anggaplah. iya, apakah si Martin ini bisa masuk ke Honda atau enggak? Karena ya Honda, apakah nggak mikir 2 kali dulu untuk menggait Jorge Martin? Ya memang Jangan dia nanti champion, keulang lagi. ya memang dia rider champion kan, dia rider champion. Tapi apakah dia akan memperlakukan Honda sama seperti Aprilia? Nah itu kan nggak tahu lagi kan. Iya, benar. Nah, San Martinnya aja. Kalau Luca Marini, tapi itu kecil banget sih untuk Luca Marini bisa masuk ke Aprilia. Karena lagi-lagi apa? KTP Italia. Hmm, Kalau komunikasi itu ini apa apa? padepokan. Yo, ada pokan dong. Aprilia itu kan mempunyai Marco Bezzecchi.
Iya. Kalau mau masukin Luca Marini yang di mana adalah ya itu tadi satu padepokan, Mm-mm. em, itu bagus juga. Dan untuk tim yang originnya dari Itali Mm. bagus, dan marketing di Italia juga bagus kan, Hmm. gitu. Bastian ini pun juga bagus sebenarnya, tapi sebenarnya Bastian ini nggak dari satu padepokan. Hmm. Ya, Jadi oke. Ai Ogura itu kuat banget untuk menjadi pembalap Aprilia Factory di musim depan. Tapi di sisi lain, dari segi marketing, dari segi bahasa, segi komunikasi, Enea Bastian ini, Luca Marini itu juga kandidat yang kuat juga. Hmm. Oke, oke. Kalau aku bilang ya, aku sih pengen melihat Ayo Ogura sih di Sama, Aprilia. sama, sama, sama. Jadi Ini rookie gila. Maksudnya dia ini apa terlepas faktor timnya ya, tapi ini rookie gila sih. dia ini pembalap yang riding style-nya unik, aku bilang. Hmm. Dia ini gaya-gayanya gaya-gaya flamboyan yang dimana dia kalau mau corner entry itu dia sliding dulu, kayak Uh. Brad Binder, kayak Brad Binder. Terus juga kayak Marc Marquez juga sebenarnya zaman-zaman pas di Honda, dimana dia sliding terus. Sorry, kalau Marquez enggak deh. Kalau Marquez itu kan ban belakangnya ngangkat ya. Kalau Mm-mm. ini Ayogura ini memberhentikan motor dengan nge-slide motor. Mm-mm. Itu adalah riding style yang unik di mataku. Yang ini sebenarnya pembalap ini aku melihatnya mempunyai potensi yang besar juga. Lagi dan juga dia mempunyai pengalaman yang bukan kaleng-kaleng juga. Dia di Moto2 kalau kalian ingat di 2022 itu dia sebenarnya runner up loh. Betul. 2022 itu dia runner up. 2023 eh, dia cedera, kebanyakan Mm. cedera. Jadi nggak bisa jadi title contender, yang menang jadinya Acosta kan. Terus Iya. 2024 barulah dia redemption dengan pengalaman-pengalamannya dia, dengan racecraft-nya dia jadi juara dunia. Hmm. Dia dan dia ini masih muda, 24 tahun. Ayo gue ini masih 24 tahun. Sementara si Luca Marini dan juga Enea Bastian ini 27 tahun. Ya walaupun beda 3 tahun, tapi aku melihat prospek yang bagus untuk Ai Ogura ke depannya nanti. Oke, oke. Ya, kita berharap semoga Aprilia mau kemudian sedikit menyingkirkan ego-ego Italianonya gitu untuk kemudian bisa mengambil sebuah talenta yang sangat-sangat berlian ini ya, seorang Ai Ogura gitu ya, dibanding ngambil yang padepokan-padepokan lagi gitu kan. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, kita mungkin ke topik terakhir sebelum kita menutup ya. Kita akan ngomongin soal musim ini. Silakan Mas Kevin. Mas Kev itu apa ininya, mic-nya? Ini Oke, nanti sorry, dulu. sorry. Oke, musim ini tuh penuh ya dengan kejutan yang menurut aku. Terlebih ya, mungkin aku sebagai latar belakang fans Padepokan sedikit, sedikit apa namanya kaget gitu, bahkan agak ngiri juga gitu. Ada yang mau melangkahi 9 kali juga, hampir hampir bukan melangkahi, menyamakan ya 9 kali juga. Padahal kan adalah berharap ininya apa muridnya, tapi ya udahlah mau gimana lagi lah, itu udah takdir ya kayak gitu. Dari performa pembalap baru ya hingga persaingan ketat di papan atas gitu. eh Tahun ini tuh ya banyak tim ya, terutama banyak tim dan pembalap yang tampil keren ya. Nah, menurut Mas Fred yang paling menarik dan menonjol lo dalam musim ini tuh itu apa aja kira-kira? Um, aku aku harus appreciate banget, harus Hmm? di ini banget, harus di notice banget Hmm. Alex Marquez sih. Alex Nah, Marquez. iya, Alex Marquez bener. gila. Di sebelum-sebelumnya itu dia itu kekurangan satu kan, atau yang dimana itu adalah paling penting konsistensi. Iya sih, tahun kemarin kelihatan sih. Nah, iya di 2000, sorry, di zaman-zamannya Honda ya memang masih rookie kan, masih rookie. Terus sophomore Hmm. warrior-nya ya ada agak kesulitan, apalagi motor Honda semenjak ditinggal oleh ya abangnya, kayak kehilangan arah. Terus dia join ke Ducati Race ini ke 2022.
ya perform, mana dia menang sprint 2 kali di Silverstone sama lupa Sepang sama Sepang di 2002 sorry 2002 sorry bukan 2022 2023 Hmm. 2023 dia masuk menang di Sepang sama uh, Silverstone di sprintnya bukan race-nya ya. Nah terus di 2024 dia underperform karena ada abangnya sebenarnya, Iya, ada ketutup abangnya di sana abangnya. di sini kan. Abang. Dan pressure dari pembalap yang dimana ada rekan setimnya tuh alien itu susah banget pak, itu bener-bener Walaupun di tim selevel Grace ini. iya itu pressure-nya ada loh. Alex ini kan waktu pas masuk ke MotoGP ini kan dia digadang-gadang akan wah ini adanya Marquez nih berarti akan skillnya sama nih kira-kira nih Iya, gitu juga sih. benar. Sebenarnya nggak juga, Alex ini kan posturnya kan beda secara secara universal itu kan Jauh beda lebih sama cungkring sih. Lebih ya tinggi lebih kalau nggak salah. tinggi, lebih Ya. tinggi dan jadinya untuk mengendarai motor Honda yang dimana adalah fokus banget sama front end susah untuk Hmm. menjadi kompetitif. Terus pindah ke Ducati ke sini mendapatkan pencerahan lah. Terus 2024 di mana dia kena pressure dan motor 23 yang di GP 23 yang dimana ternyata masalahnya adalah dia nggak begitu percaya atau nggak begitu confidence banget sama front end sama bagian depan dari motor GP23 ini. Terus pas di 2025 setelah abangnya ya let's say naik kelas, naik ke kasta yang pabrikan, terus dia sekarang menjadi lead lagi jadi Ya, tim jadi leader. abang-abangan. Jadi tim leader dari Fermin Aldeguer juga itu ngeboost confidence-nya dia apalagi ditambah dengan motor GP24 yang bisa dibilang itu adalah perfect bike. Perfect bike Perfect. bagi Alex. Nggak, sebenarnya aku bilang sih itu motor yang sempurna juga karena masalah-masalah Desmo Sedici yang di lalu-lalu yang dimana front end-nya ini kurang karena mereka memfokuskan kepada bagian belakang. Hmm. Sekarang di fix di tahun 2024 ya jadinya apa? Martin, Pecco waktu pas 2024 itu kan mendominasi banget. Martin, Pecco, Enya itu kan mendominasi banget kecuali yang namanya King Morbi itu ya, Morbidelli. Morbi lagi. Morbidelli perlu adaptasi 2 tahun biar biar dapat podium gitu kan. Setahun atau 2 Morbi tahun gitu. maning, Morbi maning. Nah, itu kan itu motor yang bagus sebenarnya. Mm-mm. Jadi walaupun Alex ini pakai motor yang tahun lalu dan tapi masalahnya motor ini tuh bagus. Motor ini tuh bisa dibilang sempurna. Jadinya bahkan motor GP25 ini pun masih menggunakan mesin GP24 kan. Iya, benar. Masih menggunakan mesin GP24 tapi aerodinamika pasti beda. Pasti di-update yang baru kan yang dari 25 ini. Eh, cuman Alex ini membuktikan bahwa GP24 ini masih kompetitif bahkan bisa lebih cepat daripada GP25. Hmm. Aku bilang Alex ini juga cepat karena dia mendapatkan feedback dari front end yang bagus, dari bagian depan yang bagus. Dia sering sering bilang kalau wah ini front end feelingnya ini enak banget. Aku jadi lebih pede untuk masuk ke tikungan, masuk ke tikungan lebih pede, layback lebih pede. Ya aku tidak perlu khawatir tentang jatuh, tentang kehilangan front end, kehilangan bagian depan. Dan it shows, it shows in this season. Di season ini aku harus angkat topi harus chapeau kepada Alex Marquez yang sekarang yang bisa ngalahin abangnya ya sorry to say masih dia sekarang malah adiknya sendiri. Benar. Dan Sekarang apa ada namanya? Dan itu kan kelihatan kan dengan beberapa kemenangan yang diraih kan. beberapa ya dia menang di Jerez di main race-nya sama di sprintnya dia menang di Silverstone. Tapi yang aku masih heran-herankan itu adalah konsistensinya itu dapat dari mana gitu. Betul, Itu betul. gimana dia bisa he's always there. Walaupun si ya kita tahu sendiri ini satu alien ini kencangnya dan minta ampun. Dia selalu di belakangnya.
Kalau misalkan si alien ini, Marc Marquez ini jatuh, ya dia akan memenangkan. Masih ada nama Marquez di sana. Jadi jangan kaget kalau misalkan di musim-musim depan, di masa depan nanti, ketika Marc Marquez sudah pensiun, nama Marquez masih tetap di depan. Iya. Sekarang aja kan ini apa namanya yang mengisi podium kan ya Marquez gitu. Marc Hmm, Marquez, Alex Marquez, Fermin Marquez atau Marc Marco Marquez Marquez. apa namanya Alex Marquez, Fabio Marquez atau Peko Marquez. Ini Pokoknya kalau netizen siklus gitu. podium, apalagi siklus podium sprint, satunya Marc Marquez, duanya Alex Marquez, tiganya ya opsional, siapa aja gitu. Iya. Iya, oke oke Gitu. oke. Dan aku juga em, impress sama performanya Maverick Vinales. Ah iya, Viñales itu. Tapi akhir-akhir ini, Hmm. pas di weekend ya di Qatar, let's say gitu, karena dia sial ya, itu tire pressure adalah aturan yang ya aturan yang Sangat-sangat ini. aturan yang Ya, nggak jelas but gitu. ya rule is the rule gitu. Ya betul is the rule. Em, tapi Vinales ini bisa loh outright nge ngelewatin pembalap-pembalap KTM yang factory kayak Acosta, Binder. Acosta aku bilang hari ini musim ini menurun karena dia setengah hati balapnya, setengah hati di KTM, setengah hati di VR46 Oh. gitu. Ya jadi Vinales ini ya impresif menurutku, impresif untuk di mid table, tapi kalau misalkan Vinales ini jangan terlalu berharap lebih ketinggian ya, karena Ya, Vinales jelas. pembalap yang unik, aneh juga. Kalau panas-panas banget, kalau misalkan Anyep, ngedown, anyep ngedown banget. banget, anyep banget. Itu dia. Ya, contohnya dari ini aja, dari MotoGP yang Austin 2024, di mana masih di Aprilia, dia itu Biko bisa-bisanya dia nyetak pole position, terus menang di sprint, menang di race, sapu bersih gitu di situ. Ini Kok bisa gitu. bisa dia tuh. Dan aku yakin kalau misalkan ini Pedro Acosta diiming-imingkan udah 70% lah udah mau masuk ke VR46. Jadi Berarti yang mau digeser siapa berarti? apa sih di KTM di Di itu factory. di VR46. Ya, aku ngerasa King Morbi sih, King Morbi, Waduh, muridnya sendiri. King Morbidelli sih. Kalau di Gia sekarang lagi ya, ini sih aku agak skeptis sama di Gia sih, soalnya di awal-awal musim dia bilang bahwa wah GP25 ini adalah motor terbaik, motor cepat. Dia di awal-awal ngedown banget, Hmm? terus kalah sama GP24 bahkan. Terus ya, tapi untungnya di Mugello di akhir-akhir ini dia mulai kelihatan kecepatan Fabio Di Giannantonio-nya. Hmm. Kemungkinan besar King Morbi akan di depan. Terus nggak tahu deh kalau Morbi akan pindah kemana, nggak tahu, mungkin ke World Superbike atau gimana, nggak tahu lah. Hmm. Atau mungkin Belum tahu nyebrang ke WEC kayak Rossi. Waduh, itu. Aku kalau yang impresif sih yang itu sih, aku rasa sih cuman dua aja doang. Kalau yang di depan yang namanya Mark Marquez itu aku udah nggak kaget lagi sih itu. Hmm. Gitu. oke. Artinya dari Mas Fat ini dari musim ini itu appreciate banget ya untuk Alex Marquez, tentunya sangat Gimana impresif Meran? sekali. Dan juga setelah itu kita akan bicarain soal ini Mas Fat, persaingan juara dunia nih saat ini. Apa udah eh cash close pelat juara dunia? Masih dibicarain nih, oh ya, masih dibicarain nih. oke, Udah juara 68 tahun loh. ya, juara dunia kita skip aja karena juara Ya, dunia sebenarnya mungkin sudah Tapi belum dipaten tentu juga. siapa tahu eh, Alex Marquez. never say never sih. Kalau kata Nick Harris, never say never in MotoGP. Never say Hmm. never. Semua possibility, semua kejadian masih bisa. Apapun yang terjadi Oh. masih bisa. Hmm. Jangan, karena ini olahraga ya kompetitif, adrenalinnya tinggi. Ya who knows siapa yang Iya. ini.
Oke, mungkin apa namanya, mungkin juara satu itu sangat berpotensi ya, berpotensinya sangat-sangat ya, sang baby alien tentunya, sang alien, entah dari mana alien itu ada, tersebut ada gitu kan. Dan lalu mungkin ya, mungkin runner up nih, mungkin kita ngomong tuh soal runner up. Nah, menurut Mas Flat nih, yang eh mungkin kembali lagi deh, mungkin Mas Flat itu benar-benar patenkah terhadap Marc Marquez sebagai juara dunia nantinya, eh atau ada pembalap lain, atau mungkin untuk runner up, kira-kira siapa nih yang musim ini bakal runner up? Itu Mas Flat. Ya yang kemungkinan bisa runner up Pedro itu Acosta. enggak juga karena poinnya dia jauh. Poinnya dia jauh dari dari Fabio. Alex Marquez sama Peko sih. Hmm. Alex Marquez sama Peko baknya ya. Alex Tapi Tapi kalau Peko Marquez tuh itu, kayaknya lagi kena mental deh, Bang. nah itu sebenarnya aku udah buat videonya di YouTube aku sendiri. Hmm. Oh, oke, oke. Nanti nonton aja di YouTube-nya Bang Fred ya. Ya, Let's Grand jadi Prix. Alex ini, tapi aku masih belum terlalu paten banget sama Alex Marquez Hmm. karena kondisi dia setelah di Asen kemarin kan. Oh iya, patah tangan kiri kan ya. Tangan kiri. Cuman beruntung, tapi sebenarnya nggak beruntung juga sih. Itu di jari-jarinya, tepatnya di jari telunjuknya. Kalau yang aku lihat dari postur dari body language-nya bapaknya Marquez itu, yang pas di podium, yang pas di post race-nya pas Mark Marquez menang itu. Si Hmm. Alex, si bapaknya itu nunjukin di bagian sini, di bagian telunjuknya, kemungkinan di situ. Um, Surgery-nya, operasinya udah berhasil sebenarnya. Cuman lagi-lagi di weekend weekend selanjutnya ini kan di Sachsenring ya. Dan dia ini patah di bagian kiri, di tangan kiri, di jari sebelah kiri. Hmm. Apalagi ditambah lagi sirkuit Sachsenring ini dominan tikungan kiri. Itu sirkuit anti Hmm. clockwise, berlawanan dengan arah jam-jam. Jadi dominan tikungan kiri kan. Mirip Nah, Austin dong. mirip-mirip ya. Austin, Aragon, terus sama apa lagi ya? Apa lagi anti clockwise ya? Lupa saya. Eh, ya kayak Aragon, Texas, sama Sachsenring itu sirkuit yang anti clockwise. Hmm. Eh, apakah di Sachsenring nanti Alex akan kesulitan? Kemungkinan iya, karena menikung ke kiri dengan jari yang patah, apalagi Tokyo tikungan domain kiri, itu akan sakit banget. Itu akan Banget. sakit banget itu. Em, tapi di paruh kedua aku juga sedikit confidence, sedikit percaya diri bahwa Alex ini bisa bisa aja membuat history juga, membuat history bagi Marquez 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 keluarga Marquez, karena belum ada di sejarah MotoGP yang eh, di klasemennya itu 1-2, belum ada. Oh, juara sama runner up-nya bersaudara Ya, gitu. belum ada bersaudara. Dan kemungkinan besar motivasinya Alex Marquez ini untuk mendapatkan posisi dua di klasemennya, Mr. P2 ya, Hmm. mendapatkan klasemen posisi duanya itu lebih semangat lagi, lebih on fire lagi karena rekor itu, karena sejarah itu. Mereka mau membuat sejarah. Apalagi abangnya sendiri ini kan secara tidak langsung mentornya kan. Secara tidak langsung Betul. mentornya. Ya, Walaupun udah motivatornya beda juga. tim. Betul, walaupun beda tim. Dia sering sharing opini, sharing feedback lah, sharing apa aja terjadi di balapan tadi gitu kan. Jadi Alex eh ya runner up-nya mungkin 70% ya. Hmm. 70%. But lagi-lagi kita nggak bisa nge-count out Pekobaknya ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa nge-count out Pekobaknya juga. Hmm. Peko ini adalah pembalap yang dimana situasi yang bahkan tidak begitu menguntungkan, dia bisa memutarbalikkan situasi itu menjadi situasi yang bagus. Hmm. Contohnya kayak di 2024-2023 aja. Sorry, 2022 sampai 2024 aja. Yang dimana 2022 dia comeback dari 91 poin dari Quartararo, terus bisa juara dunia kan. Terus Hmm. 2023 dia habis cedera dari kecelakaannya di Catalunya, terus dia bisa balik di Misano, terus masih dapat podium, dikirain bakal absen atau gimana, terus juga ke depan di race selanjutnya
Dia lebih play kalem, lebih presisi lagi. Sementara Martin di 2023 itu gerasak gerusuk. Jadinya apa? Martin kebanyakan melakukan kesalahan. Betul. Jadinya Peko Bagnaia menjadi juara dunia 2023. Terus 2024, nah cuman masalahnya ada 2024 dia lebih bagus daripada 2023. Motornya juga ini banget, juga mendukung banget. Cuman masalahnya adalah dia sering melakukan kesalahan. Sekarang malah berbalik. Yang menjadi Martin 2023 adalah Pekobaknya yang di 2024. Yang menjadi Pekobaknya yang di 2023 adalah Jorge Martin di 2024. Hmm. Dan di situ uh, jadinya Peko ini sebenarnya di masa-masa Jordanianya dia bisa mengubah situasi. Hmm. Cuman kelihatannya di 2025 ini aku belum bisa melihat apakah si Peko ini bisa fight dengan ya dua anomali itu. Oh, Alex jatuhnya udah anomali juga. Anomali juga loh, setan biru tuh. Aku kan kalau misalkan di recordnya kan aku nyebutnya setan biru. Kalau Marquez setan merah. Jadi Chelsea sama MU. Waduh. Waduh, Chelsea. Oke. Iya iya si Alex karena nggak ngerti aku masih gimana tuh Alex itu bisa konsisten banget. Mungkin Hmm. sih dari mentalnya sih dari nggak ada pressure dari tim. Grace ini kalau kalian lihat lebih mementingkan kekeluargaan sih aku merasa sih kayak Friendly merasa sekali. merasa Friendly. dirangkul nggak sih si Alex Marquez itu dirangkul banget dan ya mereka having fun and the Sangat-sangat result, menyenangkan. dan resultnya apa hasilnya apa ya gini jadi bagus Alex Marquez ini sama Betul. seperti Mark Marquez di tahun 2024 sebenarnya gitu. Oke. Tapi sebelum ditutup nih, sebenarnya saya tuh punya rasa penasaran saya soal Fabio, Bang. Hmm. Fabio, kalau dikasih motor kencang gimana, Bang? Maksudnya mesin V gitu, mungkin like Ducati atau apa gitu. Ini masalahnya ini nih PDMK terus ini. Mesin V4 ya masuk dapat mesin V4 ya. Iya. Kebelet dia Ah, kayaknya mesin V4 ini. Masa mesin inline suruh ngelawan mesin V itu ya susah. Fabio Quartararo ini adalah ini ya apa menurutku kasusnya mirip sama Marc Marquez di 2023 Oke. yang dimana talentanya itu ada. Fabio Quartararo itu menurutku yang sekarang dua pembalap terbaik di grid ya, di grid saat ini ya. Hmm, Yaitu ada Marc Marquez sama Fabio Quartararo, aku bilang. hmm. Dia bisa nge-out apa ya istilahnya ya, kayak me, apa limitnya masa gini dia bisa Oh, melebihkan limitnya lagi. Cuma masalahnya apa? Yamaha ini motor Yamaha ZR M1 ini masalahnya banyak banget. Contohnya di apa? Bannya cepet aus lah, mm-mm. mesin juga kalah, apalagi di lurusan. Nah itu Tuh, berapa apalagi di kali Fabio kalah sama Marc Marquez di lurusan itu. iya. Dan sementara mayoritas dari sirkuit-sirkuit di kandang MotoGP ini banyak long straight-nya, banyak long straight-nya. Kayak Sepang kan itu kan banyak. Itu Iya, kan Sepang lurusannya banyak banget. bukan panjang sih, panjang straight line-nya. Terus Portimao, pokoknya ada, pasti ada. Itu Yamaha ini, aduh, ayolah kasih kasih material, kasih motor yang kompetitif buat Fabio Quartararo karena Fabio Quartararo ini mempunyai skill late break yang presisi yang bahkan mungkin lebih daripada Peko aku bilang. Hmm. Fabio Quartararo late breakingnya dia ini sangat-sangat tepat banget dan dia bisa selalu di limit itu Hmm. sama dia penggunaan racing line-nya itu sweeping white line-nya kayak white sweeping line-nya kayak Jorge Lorenzo di zaman-zaman Yamaha-nya itu yang membuat Fabio Quartararo kuat pembalap yang kuat dan cepat dan that's why he's the world champion in 2021 right. Hmm. Dan kalau misalkan kalian teliti di GP Jerez kemarin yang dimana dia mendapatkan posisi kedua di main race-nya itu salah satu faktor kenapa Peko Bagnaia nggak bisa
menyalip Quartararo adalah itu karena Fabio Quartararo menggunakan racing line-nya itu bener-bener menggunain semua racing line yang ada. Ngegunain, jadi kayak istilahnya defense mechanism-nya ini kuat, terus juga corner entry-nya kuat, Hmm. pemilihan racing line-nya kuat banget, Hmm. sama dia ini smooth Hmm. banget. Ride di sana itu smooth. Cuman sayangnya lagi-lagi itu dia Oh motor iya, Yamaha YZR M1 itu kalah sih dari segala aspek sih. benar. Apa? Iya. Cuman kalau misalkan nggak tahu ya kalau di tahun depan apakah dia memang akan menggunakan V4, we'll see, itu kayak lagi dites sebenarnya. Eh, tapi kalau misal aku ngerasa kalau misalkan Fabio tidak mendapatkan material yang kompetitif, tidak dapat menggunakan motor yang kompetitif di Yamaha, dia akan pindah. Dan pindahnya kemana? Nah itu. Nah, bisa aja kursi Martin yang kosong juga ada konten terbaru nih. Nah itu, Iya. itu dia, Pernah notice kan itu. Bang Apik? Cocokologi dikit lah. Cocokologi dikit. Karena kalau dari motor Aprilia ini aku bisa bilang mirip kayak motor Yamaha tapi V4. Oh, Kenceng di corner speed. Kalian bisa lihat di mana di Asan kemarin Marco Bezzecchi itu kenceng di sektor 2 sama sektor 3. Sektor 3 sama sektor 4, sorry. Yang mm. dimana itu tikungan yang high speed corner kan. Cuma masalahnya Bezzecchi nggak bisa overtake Marc Marquez karena si Marc ini juga kencang di hard braking. Hmm. Bahkan sampai dituduh ngawal Marc Marquez. Itu dia. Sebenarnya memang sorry untuk Mas Kevin nih. Waduh. Kalau di hasil kemarin emang itu sebenarnya Mark ini memang defensive masterclass di situ kemarin sih. Dia menggunakan karakteristik dari sirkuit Asen yang sempit. Dia menggunakan racing line yang optimal juga. Hmm. Dan yang bisa menyimbangi Marc Marquez dengan mesin yang sama, dengan motor yang mungkin kompetitifnya sama, yaitu adalah Fabio Quartararo. Hmm. Fabio Quartararo to Ducati, here we go. Oh, enggak deh. Ya, Takutnya gitu kan. Gitu. Tapi menarik tuh kalau misalnya Quartararo sama Marquez satu tim. Seru banget itu. Menarik banget. Apalagi buat media-media juga Wah, Wah, ini gorengan, fix. habis gorengan media, wah, cuan sekali. Iya. tuh ladang basah tuh. Coba. Itu sebenarnya dream team aku juga sih. Mark Marquez sama Fabio. Oh, Dream team aku juga. Mereka itu tuh berarti itu kayak ini 2016 F1 Rosberg sama Hamilton. Nah, Mercedes itu ya. iya. Nicholas Lewis Hamilton. Iya, mirip-mirip lah. Dua singa jadi satu tim gitu kan. Nah, iya bener. Dan itu kan seru tuh perebutan juara dunia itu. Iya, itu dia. Quartararo. Cikitaro ini kasihan sebenarnya. Aku bisa bilang Mas Quartararo ini adalah Leclerc yang MotoGP. Sial banget ya. Iya, bener-bener. Dan yang lain enak. Yang lawan terkuatnya adalah pembalap-pembalap lain. Kalau Marc Marquez ada lagi, lawan terkuatnya adalah diri sendiri. Kalau Iya, Fabio Quartararo apa? Lawan terkuatnya apa? Ya timnya sendiri. iya, sama kayak Leclerc, sama. Sama Lawannya kan? siapa? Ya, timnya sendiri. A leakage of what? A leakage, a half seat full of water. Must Mana be the kalau misalkan hanya strategi bilangnya oke, wear copy, understood. Gitu-gitu doang, nggak ada lagi. Ya itu copy. copy, understood, we're checking it. Alah. Aduh. Aduh, dan apa ya? Dan mereka tuh kan tetanggaan kan, Leclerc orang Monaco, Fabio orang Prancis. Oh iya, oh iya, betul. Kemarin kan di race week apa gitu Fabio datang kan Iya, di datang dia ke
Apa ya? Monaco apa ya? Kayaknya dia ke Monaco. Ah. Oh iya, 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 iya. Mana nyamperin Leclerc lagi kan? Iya. Nah, kalau Gitu. apa namanya kalau Fabio nyamperin Leclerc sebaliknya, tapi bukan Leclerc yang nyamperin Fabio tuh ini Isaac. Isaac Ah, Kejar. Kata Kajar. Pas di Le Mans kan itu tuh nyamperin tuh Ya, ya, karena mereka ini karena satu negara kan. satu negara, benar. Heeh, Kayak negara. gitu. Oke, oke, oke. Menarik ini ya guys, kita membahas soal per F1-an ini ya bersama Bang Flat ini ya. Mantap. Tapi emang seru sih ya pembawaannya dan memang apa ya, ya kita nantikan saja kalau mungkin nih ya, saya mau bikin pernyataan dulu nih untuk Gigi Dalinya gitu ya. Kalau Anda nggak bisa bahasa Indonesia silakan cari translator gitu ya. Tapi tolong sekali saya, kemudian ada Bang Flat di sini. Nggak tahu kalau Mas Kevin apakah punya pendapat yang sama gitu. Kita pengen banget gitu ya. Oke, Anda mungkin sudah punya Marc Marquez gitu ya. Tapi kami pengen banget ada sesuatu yang lebih untuk tontonan gitu ya. Dan lebih untuk sebuah persaingan gitu. Hire-lah Fabio Quartararo. Please, please, please. Please, please, please. Ya, dream team kita semua. Please ya, kasihan dia. Sudah kayak Mau begitu. ngomongin mau ngomongin apa lagi? Ngomongin sponsor. Fabio juga sponsor utamanya Monster kok. Sama kayak Valtteri Ducati. Nah, udah Iya, Pak. jadi udahlah pokoknya urusan teknis-teknis gitu mah gampang lah gitu kan. Gampang. Yang penting gimana caranya duet ini bisa terbangun, bisa terbentuk dan akhirnya apa MotoGP ditonton lagi gitu. Nah, itu itu apa ini saran dari apa ini saran buat Liberty Media ya. Kalau mau tambah seru coba dalinya dikompor-komporin gitu atau dihasut pokoknya gimana caranya buat ngambil Fabio Buat gitu. propaganda gitu. Ya, Kompor-kompor. mohon maaf kalau agak lawak sedikit ya guys atau agak Apa? sedikit ngarep. Oke, kita sudah ada di akhir. Bang Flat, mungkin ada yang mau sampaikan buat penutup? Apa ya? Ya, tunggu aja konten-konten aku di kedepannya sementara terutama di YouTube sih. Nanti aku YouTube akan lebih aktif lagi, lebih sering-sering posting konten lagi, terutama ya karena sekarang udah mulai banyak juga yang komen-komen, bang, konten YouTube mana bang, konten ini mana bang, gitu. Hmm. Terus ya konten TikTok, Instagram juga, kalau di recap-recap race dan match atau sprintnya juga, ya aku juga akan bukan selalu sih ya, karena aku kadang juga ada satu hal juga yang bisa kadang-kadang aku nggak bisa untuk merekam video untuk recap. Jadi kalau ada video yang miss di mana itu waktu pas di weekendnya Silverstone yang sprintnya itu nggak ada, itu aku nggak bikin video recapnya. Terus juga di video sprint yang di Mugello itu juga aku nggak bikin karena aku ya sibuk, ada acara lah. Hmm. Jadi kalau ada yang miss ya sorry untuk kalian, sorry, dan Ya. mohon maaf ya kalau misalkan ada sedikit eh, terhambat, ada sedikit let's say aduh apa ya istilahnya, ada sedikit masalah, ada sedikit Hmm. Ya, miss lah. ketidak miss dari sprint atau main race-nya, ya mohon maaf, tapi I'll try my best for you guys. Oke, oke. Oke, sama terakhir Bang Fred mungkin bisa ngomong ke pemirsa untuk nonton The Constructor hanya di Bramslock Media. Gimana tuh, kalimatnya apa aja? Ya, apa namanya, buat yang suka motorsport gitu bisa nonton series The Constructor hanya di Bramslock Media gitu. Ya, ya, bisa. Bentar ya, bentar saya susun dulu, aku susun. Oke, bisa. Oke, Oke, silahkan. aku sekarang. Oke. Ya. Kalau kalian suka dengan dunia motorsport, suka dunia behind the scenes-nya, suka dengan pembalap-pembalapnya atau race-race-nya, kalian pasti akan suka dengan konten yang namanya Constructor. Itu adalah konten podcast dari channel YouTube Bramslook Media.
Jangan lupa cek Bramstok Media, nonton videonya, like, share, komen, dan subscribe di channel itu. Oke, Bang Plat, terima kasih sudah membersamai kita semua. Mas Kevin juga terima kasih sudah membersamai saya malam hari ini. Dan pemirsa, itu dia tadi The Constructor dan Fabio Tudukatif. See you. Tahun depan.